Saat harapan mulai tumbuh, kenyataan justru menghantam tanpa ampun. Semuanya runtuh dalam 90 menit. Tapi dari runtuhan ini, datang harapan baru dari tanah jauh, pemain diaspora, solusi atau jalan pintas. Ini adalah kisah tentang harapan yang tinggi, tentang harapan besar, dan kenyataan pahit yang harus diterima. Kita mulai dari awal perjalanan Timnas Indonesia U17 di Piala Asia 2025. Sebuah kompetisi yang menjadikan panggung penting untuk menunjukkan masa depan sepak bola Indonesia. Sejak undian grup diumumkan, harapan mulai tumbuh. Nama-nama muda yang digadang-gadang sebagai tulang punggung generasi emas mulai dipanggil oleh pelatih Nova Arianto. Latihan demi latihan digelar, uji coba dilakukan. Publik mulai percaya bahwa mungkin inilah saatnya Garuda Muda terbang lebih tinggi. Babak penyisihan dijalani dengan perjuangan. Ada momen sulit, ada kemenangan dramatis, ada air mata dan tawa. Tapi semuanya bermula pada satu titik, perempat final. Lawan yang harus dihadapi bukan sembarangan, Korea Utara. Sebuah tim dengan reputasi tangguh, disiplin luar biasa, dan gaya bermain agresif yang sulit ditaklukkan. Dan disinilah titik balik cerita itu terjadi. Stadion Frans Muhammad bin Fetch menjadi saksi bisu ketika mimpi itu runtuh. 6 gol bersarang di gawang Indonesia. Bukan hanya soal skor, tapi tentang dominasi total yang dipermainkan lawan. Pressing tanpa henti, serangan bertubi-tubi, dan determinasi yang tak bisa dibendung. Garuda Muda tak kehabisan tenaga. Secara fisik, mental dan strategi, skor akhir 6-0 bukanlah sekedar kekalahan, tetapi tamparan keras bagi seluruh sistem sepak bola usia muda kita. Usai laga, Nova Arianto menghadapi media. Wajahnya lelah, tapi tegas. Ia mengakui semuanya, kekurangan taktik, kelemahan stamina, dan lumpuhnya mental anak asuhnya. Tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Nova menyebut akan ada evaluasi besar-besaran, evaluasi total. Banyak yang menyebut ini adalah sinyal perombakan skuad, bahkan mungkin perombakan arah pembangunan tim muda Indonesia. Tak lama setelah itu, PSSI bersama tim pelatih bergerak, bukan hanya menyusun ulang program latihan atau memilih pemain baru dari kompetisi lokal. Mereka membuka lembaran baru, berburu talenta diaspora, anak-anak muda keturunan Indonesia yang tumbuh dan dibentuk oleh sistem sepak bola Eropa yang lahir dengan mental kompetitif, terbiasa dengan tekanan, dan bermain di atmosfer profesional sejak usia belia. Beberapa nama mulai naik ke permukaan. Ada Noah Steenbergen yang bermain di SCV 2H U16. Ada Iwan Burgman di FC Utrecht U16. Ada Adam Alexander Batten di Torven U15. Faki Muller di Willem Terbuk U17. Dan ada juga golkiper tim utama Zwilu VFC dan U17 Jayden Manuhutu. Mereka adalah simbol harapan baru. Pemain-pemain yang diharapkan bisa membawa DNA sepak bola modern ke dalam tubuh Garuda Muda. Bukan untuk menggantikan pemain lokal, tetapi untuk mengangkat standar tim secara keseluruhan. Namun seperti kisah manapun, perubahan besar selalu mengundang perdebatan. Sebagian publik menyambut baik, percaya bahwa ini adalah langkah realistis menuju masa depan yang lebih cerah. Tapi tak sedikit juga yang khawatir. Apakah ini artinya sistem pembinaan usia muda kita gagal total? Bukankah harusnya kita membangun dari akar rumput sendiri? Media sosial pun jadi ajang diskusi panas. Pro kontra tak terhindarkan. Ada yang bilang, kalau mau bersaing di dunia,
dengan gengsi pakai diaspora. Tetapi ada juga yang tegas berkata, kalau terus begini, pemain lokal cuma jadi pelengkap. Di balik semua itu, ada pernyataan besar yang menggantung. Bagaimana sebenarnya kondisi pembinaan usia muda kita? Apakah sudah cukup kuat untuk mencetak pemain berkualitas? Apakah sudah cukup kuat untuk mencetak pemain berkualitas? Fakta di lapangan berkata lain. Kompetisi usia muda masih terbatas. Banyak bakat hilang sebelum sempat bersinar. Klub-klub lebih fokus pada hasil instan. Dan pemain-pemain muda seringkali tak diberi waktu cukup untuk berkembang. Nova Arianto sendiri adalah bagian dari sistem itu. Ia pelatih muda dengan pengalaman di level atas, tapi baru pertama kali menangani tim usia dini di ajang besar. Pertanyaannya, apakah cukup? Atau kita butuh pelatih asing yang sudah terbiasa menangani generasi muda seperti yang dilakukan Jepang atau Vietnam? Selain teknis, sisi mental juga jadi sorotan. Anak-anak ini masih remaja, belum genap 17 tahun, tapi sudah menanggung beban satu bangsa. Kekalahan telak seperti kemarin bisa menimbulkan trauma panjang jika tidak ditangani dengan bijak. Maka sudah saatnya PSSI serius menyediakan dukungan psikolog, konselor, dan pembimbing mental bagi para pemain muda. Bukan hanya melatih mereka menjadi pemain hebat, tapi juga pribadi tangguh. Dan akhirnya, peran kita sebagai supporter pun diuji. Apakah kita mau jadi penonton yang hanya mencaci saat kalah, lalu hilang saat tim butuh dukungan? Atau kita mau jadi bagian dari proses panjang ini? Percaya, mendukung, dan ikut menjaga mental para pemain muda. Karena sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ini soal perjalanan, soal jatuh, soal bangkit, soal belajar, dan terus melangkah. Garuda Muda baru saja jatuh, tetapi dari puing-puing kekalahan itu bisa jadi tumbuh fondasi baru yang lebih kokoh. Sekarang, kami ingin tahu pendapat kalian. Apakah kalian setuju jika pemain diaspora diberi tempat lebih besar di timnas U17? Apakah langkah cuci gudang adalah keputusan tepat? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian ingin terus mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, salam Garuda.